Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai Injil yang lain yang terdapat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah yang dimaksud dengan Injil yang lain di dalam bagian firman Tuhan ini adalah sama dengan Injil atau kabar baik tentang Kristus atau bukan? Oleh karena itu, di dalam kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini, kita akan melihat beberapa kata yang terdapat di dalam ayat yang ke-6 ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah kata "aku heran". Aku heran di dalam bahasa Yunani memakai kata taumazo. Ada pendapat yang mengatakan bahwa aku heran atau kata taumazo yaitu menunjukkan bahwa Paulus sedang mengungkapkan emosi yang sangat kuat di mana dia memikirkan perpindahan iman orang Galatia dari Injil Kristus untuk berbalik atau memeluk Injil yang berbeda. Ungkapan keheranan sebenarnya adalah bentuk teguran karena begitu cepat berpaling dari kasih karunia Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk dosa mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Paulus sedang keheranan karena orang Galatia sedang mengubah posisi mereka dan mentransfer kesetiaan dari Allah yang telah memanggil mereka melalui Roh Kudus dalam hati setiap individu, yaitu undangan keselamatan penuh dan gratis melalui jalan pengudusan kepada sesuatu yang lain dengan begitu cepatnya setelah pertobatan mereka. Kita bisa membandingkannya di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-12 dan pasal yang kelima ayat yang ke-7. Aku heran adalah frase yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menyatakan kekecewaan, untuk menyatakan kejengkelan terhadap jemaat di Galatia. Akan tetapi kata ini juga bersifat pastoral, yaitu bersifat penggembalaan. Keheranan Paulus karena waktu Paulus mendirikan jemaat di Galatia, Paulus telah menanamkan Injil yang benar. Tetapi tidak lama setelah Paulus meninggalkan Galatia, Paulus mendapatkan kabar bahwa ada beberapa orang yang mengikuti ajaran dari kelompok Yakobus yang disebut sebagai saudara-saudara palsu, di mana kelompok tersebut mereka mengajarkan mengenai penyunatan diri seperti yang bisa kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-11, dan mengikuti ajaran Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata "aku heran" atau taumazo, kita bisa mengambil dua poin penting. Mengapa Paulus mengatakan kata "aku heran" atau taumazo? Yang pertama yaitu berkaitan dengan waktu, mengenai jarak pertobatan dan peralihan mereka atau jemaat di Galatia kepada ajaran lain itu sangat cepat sekali. Dan yang kedua adalah orang Kristen Galatia yang sedang dan begitu cepat meninggalkan imannya, yaitu meninggalkan Allah yang telah memanggil mereka kepada keselamatan, sehingga Paulus merasa kecewa atau emosi atas hal tersebut. Itu yang dikatakan atau yang dimaksud dengan "aku heran". Oleh karena itu, sekarang kita akan melihat kata yang kedua selain "aku heran", yaitu kata "lekas berbalik daripada Dia". Lekas berbalik daripada Dia, kata "lekas" di dalam bahasa Yunani memakai kata takeos yang merujuk pada waktu yang cepat
atau singkat. Namun di dalam teks Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6, kata ini dipakai untuk menunjukkan bahwa mereka sangat mudah terpengaruh dan berbalik dari Allah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut berkaitan atau mengenai proses peralihan iman yang berlangsung begitu cepat. Seperti yang telah dikatakan di atas itu, kata aku heran. Maka ada beberapa dari anggota jemaat yang mengikuti ajaran yang menyesatkan ini. Kata berbalik di dalam bahasa Yunani memakai kata metatim, adalah kata yang menggambarkan perubahan sikap jemaat Galatia yang sedang berlangsung saat itu, yakni meninggalkan Allah atau meninggalkan iman mereka kepada Allah. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kegelisahan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Terlihat dari kata-kata yang dituliskan menunjukkan alasan mengapa Paulus tergerak untuk menulis surat kepada jemaat di Galatia. Kemudian di sini juga ada kata meninggalkan Allah yang telah memanggil mereka untuk beriman kepada Kristus. Di dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk Galatia 1 ayat yang ke-6 merujuk pada perubahan sikap. Perubahan itu bukanlah hasil pengaruh dari luar, tetapi atas kebebasan mereka sendiri. Ada harapan bagi jemaat di Galatia bahwa mereka masih dalam proses meninggalkan dan mungkin dapat diperbaiki jika mereka meninggalkan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang Yesus Kristus yang memberikan anugerah tanpa syarat. Maka sekaligus mereka juga meninggalkan Allah yang telah menganugerahkan kasih-Nya tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tindakan daripada jemaat di Galatia ini bersifat pribadi. Pada kenyataannya mereka sedang meninggalkan Yesus yang dengan penuh kasih memanggil mereka kepada dirinya. Tapi saudara, tadi kita sudah membahas mengenai aku heran. Kemudian juga yang kedua kita sudah membahas barusan, yaitu mengenai begitu lekas berbalik. Maka yang ketiga kita akan membahas mengenai kata selanjutnya, yaitu kasih karunia Kristus. Kata memanggil di dalam bahasa Yunani memakai kata kaleo. Artinya adalah kata ini dipakai untuk menyatakan panggilan Allah atau undangan Allah berkaitan dengan keselamatan dan menjadi milik Allah. Kita bisa membandingkannya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 dan 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Penggunaan kata ini juga dipakai oleh para penulis kitab Injil. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk melayani. Kasih karunia Kristus atau dalam bahasa Yunani memakai kata charis Kristus atau rahmat Kristus adalah cara Allah memanggil orang Galatia untuk memperoleh keselamatan dan menjadi milik Allah, bukan dengan cara melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus menegaskan bahwa hakikat Injil yang sebenarnya adalah Allah sendiri yang memanggil, dan itu merupakan kasih karunia, bukan jasa atau perbuatan daripada manusia. Ada yang mengatakan bahwa rahmat yang dibicarakan oleh Rasul Paulus bukan hanya sikap kebajikan dari Allah atau Kristus, tetapi ditunjukkan dalam tindakan penyelamatan Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib, di mana mereka yang tidak layak dan tidak benar ditebus, dibenarkan, dan didamaikan. Jadi kasih karunia dan hukum saling terpisah sebagai cara pembenaran, seperti dalam Galatia 5 ayat yang keempat dan Roma 11 ayat yang ke-6. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah kasih karunia di dalam bagian firman Tuhan ini adalah rahmat atau anugerah Allah, inisiatif Allah sendiri di dalam Yesus Kristus
yang memberikan keselamatan bagi orang berdosa yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan itu sendiri dan menikmati hubungan dengan Allah. Cara Allah menyelamatkan orang berdosa melalui kematian Kristus, sehingga orang berdosa memperolehnya melalui iman dan bukan dengan perbuatan atau usaha mereka. Pemberian Allah ini adalah pemberian yang secara cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membahas yang pertama, yaitu aku heran. Di dalam bahasa Yunaninya memakai kata taumazo. Kemudian yang kedua, kita juga tadi sudah membahas mengenai kata lekas berbalik, yaitu di dalam bahasa Yunaninya memakai kata takeos. Dan yang ketiga tadi juga kita sudah membahas mengenai kasih karunia Kristus, atau dalam bahasa Yunaninya memakai kata kaleo. Maka saat ini kita akan melihat yang dimaksud dengan Injil yang lain di bagian atau kata yang terakhir dari ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu Saudara, kata Injil di dalam bahasa Yunani memakai kata yaitu evangelion, yang dapat diartikan sebagai berita baik atau kabar baik. Dalam Perjanjian Baru, kata ini hanya dipakai untuk kabar baik yang dari Allah. Alkitab memakai kata Injil yaitu berita sukacita dari Allah tentang Yesus Kristus, seperti dalam Markus pasal 1 ayat 1 katakan. Seperti dalam kitab Injil Sinoptik yang menuliskan bahwa kabar baik tentang Kristus yang dimulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kabar baik itu adalah Allah sendiri yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus yang hidup tanpa dosa, mati sebagai ganti orang berdosa dan bangkit kembali, dengan demikian menyelamatkan semua orang dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sendiri memberi definisi tentang Injil, yaitu sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kita bisa membacanya di dalam Roma 1 ayat yang ke-6 dan Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6, Paulus menyebut sebagai heteros evangelion, atau Injil yang lain, atau yang berbeda dari Injil kasih karunia. Dan bahkan di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, Paulus meluruskan lagi dengan mengatakan sebenarnya bukan Injil, dengan alasan bahwa tidak ada Injil yang lain selain Injil tentang kasih Kristus. Jadi orang Galatia sedang meninggalkan Injil tentang kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus kepada suatu ajaran keselamatan yang berbeda atau yang lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemakaian kata heteros dan kata allos, yaitu artinya yang lain dari jenis yang sama, memiliki makna yang kuat. Paulus memakai kata heteros di dalam ayat yang ke-6 untuk menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh kelompok yang lain atau orang lain kepada jemaat di Galatia pada waktu itu adalah sesuatu yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sedangkan pemakaian kata allos di dalam ayat yang ke-7 adalah untuk menjelaskan bahwa kenyataannya itu bukan Injil dan tidak ada Injil lain selain yang diberitakan oleh Paulus. Dalam arti yang tepat dari kata Injil adalah proklamasi pembenaran oleh iman dan bukan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Paulus menyebutnya bukan Injil karena pesannya adalah pesan perbudakan, bukan kebebasan. Suatu bentuk doktrin keselamatan dari Paulus yang sebelumnya menegaskan pembenaran melalui hukum sekarang telah dibebaskan melalui Injil yang diperoleh dari Yesus Kristus. Dan Injil inilah yang diberitakan kepada orang di Galatia.
Rasul Paulus menggunakan dua bahasa yang kontradiktif, yaitu Injil Kristus dan Injil yang lain. Yang dimaksud dengan Injil Kristus adalah pembenaran oleh karena iman kepada Kristus, dan inilah yang dijaga oleh Rasul Paulus. Sedangkan Injil yang lain adalah pembenaran dengan cara harus menjadi umat Israel secara lahiriah dengan menjadi proselit dan mengikuti adat istiadatnya, seperti salah satunya adalah sunat dan lain sebagainya. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menyebut Injil yang berbeda karena untuk menyatakan iman yang ditambahkan hukum sebagai jalan keselamatan, dan ini adalah penyimpangan dari Injil yang benar. Rasul Paulus menyebut Injil yang lain dengan kata heteros, dalam pengertian bahwa para penghasut mencoba menyampaikan pesan kepada jemaat di Galatia bahwa mereka sebagai suatu kesatuan. Akan tetapi hal tersebut sebenarnya berbeda dengan Injil sejati yang telah diberitakan, karena Rasul Paulus sekarang menyangkal bahwa Injil palsu itu memiliki klaim apapun sebagai Injil. Paulus menjelaskan bahwa Injil yang menarik orang Galatia sebenarnya bukanlah Injil, melainkan cara untuk mentransfer kesetiaan mereka dari Injil yang benar, namun para musuhnya mengklaim sebagai Injil. Jadi Injil yang lain yang dimaksudkan di dalam Galatia pasal yang pertama yang ke-6 ini adalah ajaran sesat yang mengajarkan mengenai tentang Yesus atau tentang keselamatan, itu ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lainnya, bukan hanya anugerah semata yang diberikan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Injil yang lain yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah ajaran yang sesat, bahwa orang dapat berbalik dan memiliki hubungan kembali dengan Allah dengan cara melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat, termasuk memberi diri mereka untuk disunat. Orang-orang yang menyebarkan Injil lain ini telah menyesatkan orang-orang Galatia dengan mengatakan Injil ini adalah kabar baik, padahal sebenarnya bukan. Lalu implikasinya bagi kita saat ini apa? Kita sebagai orang-orang Kristen harus waspada dengan ajaran-ajaran yang semakin berkembang di dalam negeri kita Indonesia ini. Banyak ajaran-ajaran yang berkembang dan masuk ke dalam gereja yang tanpa kita sadari sudah mempengaruhi pemahaman kita, pemikiran kita mengenai keselamatan. Yang harus kita ingat bahwa keselamatan yang kita miliki, yang kita dapatkan, itu cuma-cuma hanya karena anugerah semata daripada Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jika ada ajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan tidak cukup demikian saja, maka kita harus waspada. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengetahui ajaran yang benar dan yang tidak benar itu dengan cara kita sering membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas hal tersebut. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.